Oke. Pak Taufik, mungkin kita bisa dijelaskan kondisi realnya efek dari pandemi ini selama 7 bulan dan kita dikatakan masuk dalam jurang resesi. Karena kan tadi dikatakan banyak pengangguran Pak, banyak PHK seperti itu. Kadin pun mencatat ada 15 juta kena PHK seperti itu. Mungkin ada kondisi real lainnya Pak? Ya, ya memang apa namanya, pandemi ini itu tidak hanya kejadian satu event ya, itu berturut-turut ya, beruntun gitu ya. Jadi misalnya kita bisa lihat dari yang paling kelihatan gitu ya, kebiasaan belanja atau konsumsi yang berubah gitu ya. Karena mungkin apa namanya, kita harus di rumah dan seterusnya gitu ya. Kemudian pola konsumsi kita berubah, kita tidak spend di transportasi, kemudian dan lain sebagainya. Ada perubahan pola konsumsi. Nah ini kemudian nanti efeknya adalah penjualan yang melambat, kemudian karena penjualan yang melambat, kemudian banyak bisnis yang bangkrut. Ya, karena banyak bisnis yang bangkrut, kemudian implikasinya adalah mungkin banyak pengangguran. Ya, karena banyak pengangguran, kita punya kampus itu kan produce lulusan-lulusan yang mungkin kita berharap mereka harus bekerja gitu ya. Nah ini mereka akan sulit mencari pekerjaan yang baru karena di satu sisi ada PHK, kemudian apa namanya, jumlah apa namanya, usia produktifnya bertambah gitu ya. Dan ini saya kira dampaknya nanti akan sangat panjang, mungkin bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan pendapatan, kemudian nanti implikasinya adalah mereka kesulitan membayar kredit, misalnya kredit rumah atau mungkin kredit konsumsi yang lain. Nah ini saya kira sebuah multiplier efek yang sangat dahsyat ya, maka nanti ini perlu apa namanya, keterlibatan semua elemen, tidak hanya masyarakat, tidak hanya pemerintah, jadi semuanya perlu berkolaborasi bersama, begitu. Baik. Nah. Kita ke Bu Mimin ya. Ibu Mimin, mungkin tadi dijelaskan Pak Taufik bahwa ada multiplier efek yang sangat besar, terutama pada masyarakat. Salah satunya adalah kredit nanti akan seret seperti itu dan lain sebagainya. Mungkin sebagai financial planner, Ibu Mimin bisa menjelaskan Ibu soal dampak resesi ini. Iya, kalau secara ini ya untuk masing-masing individu ya, kalau itu kan ranah saya ya, ranah saya kan ke masing-masing individu kita ini, ketika kita menghadapi masalah resesi akibat pandemi yang berkepanjangan ini, sebenarnya yang perlu dilakukan di kita itu adalah yang pasti tetap membelanjakan ini ya, membelanjakan uang kita ya, jangan sampai walaupun memang cash is the king, jadi uang cash itu adalah raja, jadi banyak orang yang menahan uangnya gitu ya, tapi jangan kemudian tidak membelanjakannya, karena ketika kita berhenti membelanjakannya itu akhirnya kan itu akan terjadi multiplier effect tadi juga tadi, jadi tetap melakukan belanja tapi dengan banyak perhitungan gitu. Karena ketika masyarakat tetap berbelanja itu ekonomi tetap berjalan. Walaupun mungkin pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, tapi minimal tetap berjalan, tidak berhenti di tempat. Nah, untuk masing-masing kita secara pribadi itu kita tetap harus yang pasti kita tetap nabung dana darurat. Nah, selama 7 bulan pandemi ini mungkin dana darurat yang kita miliki itu kan sudah tergerus habis. Nah, kita tetap melakukan belanja, tetap melakukan menabung dana darurat kita, walaupun mungkin kita sisihkan sedikit-sedikit, karena kita juga belum tahu sampai ke depan ini seperti apa, kayak gitu. Nah, kemudian kita juga akan tetap harus memotong pengeluaran bulanan yang tidak perlu. Jadi misalnya yang dulu biasanya kita belanja makanan yang istilahnya mungkin agak istilahnya berlebihan misalnya gitu ya, mungkin kita harus lebih kreatif, kita memasak sendiri kayak gitu. Terus kita juga misalnya karena kita banyak di rumah, kemudian kita banyak sekali melihat banyak promo-promo di online shop. Nah, itu coba juga untuk direm gitu. Apakah memang itu adalah kebutuhan kita, jadi kita harus memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi kita tetap harus istilahnya pakai akal sehat kalau berbelanja, gitu. Nah, terus kemudian tetap memiliki asuransi yang memadai ya, karena kita kan tidak tahu ke depan ini seperti apa. Segala sesuatu bisa
di luar rencana kita. Sehingga keadaan yang tidak menentu ini menimbulkan banyak sekali resiko yang nanti bisa misalnya mempengaruhi kondisi ekonomi sebuah keluarga. Nah, asuransi yang penting yang dimiliki itu adalah asuransi kesehatan, karena kondisi pandemi ini kan kita tidak tahu ya seperti apa. Padahal ketika kita terpapar atau terkena COVID-19 itu ternyata biayanya cukup tinggi. Nah, di luar itu bisa saja kan resiko sakit yang lain kan juga tinggi juga. Bahkan biasanya misalnya kita sakit misalnya usus buntu gitu ya, ke rumah sakit mungkin biayanya sekitar 30-an juta, karena sekarang kita kalau ke rumah sakit itu juga butuh beberapa hal, misalnya kita harus swab, harus ini itu, biayanya mungkin akan berlipat. Nah, kalau kita tidak punya asuransi kesehatan yang memadai, itu kan juga akan membebani keuangan keluarga. Nah, minimal itu kita punya BPJS. Minimal kita punya BPJS, karena sakit tidak hanya COVID. Kalau COVID mungkin kan kita bisa istilahnya mengeklaimkan ke pemerintah ya, misalnya kita bisa minta pertanggungannya dari pemerintah. Tapi sakit kan bisa saja apa aja. Nah, kemudian asuransi yang kedua itu asuransi jiwa untuk pencari nafkah utama. Dia tetap harus melindungi ekonomi keluarganya. Jadi apapun kan bisa terjadi. Terus kemudian kalau kita punya misalnya hutang yang berbunga tinggi, atau biasanya kita sebut hutang konsumtif ya, itu sebisanya untuk diselesaikan atau dilunasi. Karena hutang yang berbunga tinggi ini nanti bisa lama-lama akan membebani cash flow keluarga. Jadi dalam kondisi yang tidak pasti ini, kalau kita udah punya, kita segera selesaikan. Dari mana? Mungkin kita punya tabungan atau aset-aset yang liquid yang bisa segera kita cairkan, kita gunakan untuk menutup hutang yang berbunga tinggi itu tadi. Kalau misalnya kita belum, nah jangan sampai kita ambil. Kenapa saya bilang gitu? Karena mungkin Mas Gilang atau Mbak Dea perhatikan banyak sekali iklan dari aplikasi pinjaman online. Saya nggak tahu kenapa iklan-iklan itu muncul sering banget. Entah itu di media sosial, di YouTube, dimanapun. Saya tuh sampai heran, ini kenapa iklannya gencar banget ya, kayak gitu. Nah, itu juga harus berhati-hati. Karena bunga di pinjaman online cukup tinggi juga, gitu. Walaupun mungkin promo-promonya kayaknya menggiurkan banget. Nah, itu kan memang pinternya mereka ya berpromosi. Nah, itu sebisanya untuk dihindari. Nah, kalau misalnya memang butuh banget, ya coba gimana cari resources yang lain ya, sumber yang lain, gimana caranya gitu. Jangan sampai kita membuka untuk kita memiliki pinjaman yang berbunga tinggi. Nah, kemudian sebisanya kita juga meningkatkan penghasilan kita. Misalnya kalau bisa kita melakukan lembur, ya oke, lembur, tapi kalau itu tidak memungkinkan karena mungkin perusahaan kita sudah mulai mengurangi jam kerja, kita coba bisa melakukan dari kita cari sumber income lain. Misalnya kita punya hobi masak, kita coba masak, kita pasarkan. Atau kita punya aset yang misalnya menganggur, coba kita bisa jadikan menjadi aset yang produktif. Sebisanya kita, gimana caranya agar kita bisa mendapatkan penghasilan lebih dari biasanya. Kemudian tetap harus berinvestasi ya. Jadi jangan sampai kita malah berhenti berinvestasi. Gitu. Nah, secara detailnya nanti bisa dibahas sih kenapa kita harus tetap berinvestasi, karena nanti ketika kondisi normal kita juga akan tetap bisa mendapatkan keuntungan dari sana. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.